Iki kalau prinsip dari pengobatan saya, kita lihat dari kacamata medis dulu. Jangan langsung disantet apa diloki leluhur. Soal tangan sing sing tangan buyuten kuwi mulai kecil umur pirang tahun ngono lah. Pokoknya ya munggah SD kuwi sering buyut dadi tak tegang ngono kuwi geter ae. Nah, tak sing soal gerak-gerak dhewe kuwi mulai umur 12-an tahun. Di atas 12 tahun. Anak nang ngene jantung bocor ora? Aku nggak paham lah aku. Jadi aku dhisik sering takon-takon karo wong. Aku dhisik sering takon-takon karo ya wong pinter lah ya wong ngerti ngono lho. Ya jawab ya enek sih. Yo enek sih. Apa maksudnya koyo ning leluhur lah enek sih. Ngene lah, nempeli lah. Jadi aku bingung ngono. Tapi isih pangkat tetep wae ngono berubah-berubah. Nah, jadi aku sampai pengen golek kepastian ngono. Ya iki mengganggu juga. Jadi aku iyo kadang lah rada tegang iyo nyekel duit, yo nulis ngono iki tegang. Jadi terus jadi berantakan ngono. Iya. Ngono lho Gus. Sangat tinggi, sangat nganu. Mengganggu sekali. Jadi koyo awak dhewe nulis apa tanda tangan iki tanda tanganku enggak mau. Iki kalau prinsip dari pengobatan saya, kita lihat dari kacamata medis dulu. Jangan langsung disantet apa diloki leluhur. Kalau dari kata itu kan tak tanyakan kan itu akan berarti ada saraf yang mengarah ke salah satu organ tubuh yang di situ memang bermasalah. Biasanya soalnya dhisik iki Gus, aku pernah jeblok ning wit rambutan langsung pingsan. Ya ngono lho, kan gini ya. Itu sarafnya berarti itu mengarah ke saraf bagian sini panjang. Aku enggak juga, aku baru inget ya iki mau sih apa karena soalnya kuwi mau kan buat lemah apa piye kan. Karena nek tak delok iki memang itu sarafnya memang bermasalah. Bukan pada daerah situ dulu ngono. Makanya kan aku kadang kan takon-takon di dadi wong aku enggak yakin ngono lho Gus. Dadi koyo rada bingung. Jadi kok anak-anak sename ada sistem pengobatannya. Madunya enak gak? Aku sih di madu disiapin. Kalau banyu putih? Banyu putih ya wis tak siapin. Nah aku juga ini Gus. Iya. Aku tolong juga soal kadang begitu enek pirang apa bukan iki kita buat enek ulama telu. Jadi koyo nek itu kan tapi pendek koyo tobat tapi koyo kan tapi dibungkus mori. Begitu tak cekel wis dikene aku kuwi keruwetan iki tak gowo pas anu ngono aku tangi kaget kan terus yo mimpi yo. Tapi jam luluan biasanya kalau nang mimpi seperti ngono kuwi berarti zaman biasanya ini ada indikasi untuk ada tahap untuk belajar ilmu-ilmu tertentu. Cuma kalau ada ulama yang di situ nggak apa-apa sama belajar. Aku nggak eneng terserah nggak eneng tapi kadang dia koyo butuh guru. Aku nggak ngerti aku ini harus kalau ibaratnya guru kan sopo nggak mungkin kan aku belajar dewe sok itu mata di wong edan.
berguru tanpa adanya guru berarti gurunya setan ya. Nah, kuwi sing tak wedeni kuwi aku enggak gelem pikiran kayak ngono, tapi dalam batin kowe yang untuk kowe golek yo kowe guru lah apa kepiye jere kan ngono kan dalam batin iki apa iki koyo ibaratnya dalam kowe bakal iso ngono kan. Aku yo enggak ngerti iso ngopo aku yo ora paham. Oh. Kuwi enek wong sempet pernah delok barang karo aku. Berarti awakmu iki koyo enek sing ngetutne kan aku enggak ngerti. Ya enak to kok. Ono ngajere ora aku biasa-biasa. Nah, anak sing ngetutne kalau yang mengikuti ya jelas ada, setiap manusia itu pasti satu diikutin. Kalau bangsa sing lembut setan yang setiap hari mengganggu kita. Terus jin korin itu pasti setiap lahir pasti ada jin korin. Ya kan bentuk-bentuknya kan aku enggak ngerti to ya tapi iso ngerti. Paham juga apa eko sing leluhur apa piye kan ngono. Enggak benar ngono. Nah pasti korin kan wis aku wis mudeng jelas ngerti. Kalau kita berguru jangan memandang ini ada ilmu leluhur. Kalau kita memandang seperti itu, nanti keyakinan seperti itu bisa mendatangkan jin yang tidak diundang dan merasuk ke kita. Nah, aku makanya kan aku ini kadang bertahun-tahun juga ini kayak tak saring kan loh. Bagus. Terus setiap berguru juga harus ada sanad, kejelasan. Nah, ya kuwi kejelasan makanya gak sembarangan. Aku sing tak wedi niki musyrik malah jatuh ya. Ini malah tersesat. Intinya kalau kita ambil enak, jadi sampai pengen aku sampai wis bola aku pokoknya mikirnya ngene wae saiki wis lah enak ya syukur alhamdulillah iso sak isone opo sak opo wis enak koyo ngene wis koyo ngene wis aku wis enggak pengen ibaratnya bangsa-bangsa wae ngono kan sing kelas ya wis pengen los lah emang iki mujizat terus sing kuwasa ya tak tampa ora ya wis ya maunah bener-bener ngono wae aku enggak pengen koyo bangsa sing koyo petiku kan soalnya aku emang seneng Gus dhisik aku setiap koyo masalah koyo covid nonton YouTube jadi hobi ngono lho Mas seneng apa tonton YouTube-ku to ya KWK TV ku. Aku nonton di YouTube Mbah Pri wis. Iya, kontennya ada 3. Mbah Pri itu 1, BMI TV, 2. Aku BMI TV, yang pertama yang kedua itu KWK TV official, yang ketiga Mbah Pri JR. Ada 3, Aku sing BM apa BMI KWK TV itu konten sudah mulai konten keluarga, intinya saya adiknya Mbah Pri itu. Terus yang konten ke Mbah Pri JR itu konten Mbah Pri di saat mancing, di saat apa gitu. Kontennya 3. Jadi aku menilai lagu Mbah Pri ini masuk-masuk yo enek senenge ngono iso ngehibur. Intinya kayak enek pas serius ya ono jadi jelas-jelas ngono. Kalau sing jadi kayak tiga arahan sing lebih mantep ngono. Jadi kan kok iso nuntun ngono Mbah Pri kan enggak begitu wis tebar dia berarti los ngono kan ngono. Jadi bisa enek tahap enek lanjutan gini. Jadi cara aku barang takon-takon karo wong ngene iki apa Gus. Jadi tanggapannya ini beda-beda loh Gus. Enak sing dicuek aku sarannya dicuek Gus. Jadi begitu takon aku nggak ngerti pikirannya wong kono ki kepiye ngono kan. Jadi takon ngene jawabannya ora wis kaya gak diurusi kan. ngene. Nah, jadi aku jadi wong ki mek deloke ngene kita mek wong dadi ibaratnya jaluk tulung ki mau ibaratnya ning gak sesuai karo ning konten karo ning jadi yo mek koyo ngono kuwi. Oh yo wis tak. Nah, kalau di pengobatan kami
saya dan kakak saya Mbah Pri. Itu inti utama itu satu, bagi pasien itu kalau seorang muslim diharapkan dia kembali ke fitrah muslim, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau non muslim kembali ke agamanya masing-masing. Kenapa? Biar lebih taat ke ibadah ke agamanya masing-masing, gitu loh. Intinya seperti itu. Dan setiap pengobatan kalau ada kesembuhan berarti itu memang murni yang menyembuhkan Allah. Tapi kalau belum sembuh seperti saya menyembuhkan seperti belum sembuh, berarti itu karena kekurangan saya dalam mempelajari ilmu pengobatan, berarti masih harus belajar lagi. Itu. Ya, tapi kalau masalah ke ilmu kita lebih banyak pendekatan diri kepada Allah, yaitu zikir. Ada zikir-zikir yang bertahap seperti Mas Juwanto yang dari Sumatera sekarang dia sudah mendirikan sistem pengobatan sendiri untuk di lingkungannya. Nah itu kita didik seperti itu. Iya, cuma dia belajar secara online seperti ini. Jadi online belajar online. Nanti akan ada tahap puasa biasanya. Oh, ini kamu sudah waktunya berpuasa. Jadi bertahap. Ya gitu loh. Ya apa-apa. Tapi kalau saya tidak mengangkat murid atau santri, saya yang belajar ke saya itu saya anggapkan mereka adalah murid atau santri-santri dari guru-guru saya. Saya hanya penyambung lidah. Tuh, kita ajarin. Kalau mungkin ada seseorang contoh. Di sini pun juga macam-macam. Ada sebagian yang dia itu ingin masuk ke NU, akhirnya ikut di organisasi ke-NU-an seperti Ibnu, Pakar Nusa, ya silakan. Terus yang belajar itu saya sudah mempunyai organisasi, Gus. Ya nggak usah masuk di organisasi yang lain karena itu akan bisa menimbulkan suatu permasalahan. Intinya kita belajar bersama. Cuma begitu aja. Ya, yang dari Madiun, Ponorogo, yang dari Taiwan, dia sudah mengikuti suatu organisasi tertentu. Ya dia saya persilakan, kamu teruskan di organisasi kamu. Tapi syaratnya satu, kamu tetap harus menegakkan sholat 5 waktu, cukup itu aja. Sholat 5 waktu insya Allah ya Gus. Ya maksudnya gini, gue bisa belum bisa 5 waktu jangkep, ya diusahakan lah. Agak ditambah. Maksudnya lah 5 waktu sih ya alhamdulillah lancar. Maksudnya ya kadang tertunda, kadang kalau kerjaan tertunda. Dan di sini kalau di konten saya khususnya di KPK kan juga melayani konsultasi untuk tanya jawab masalah keagamaan. Contoh yang sering itu adalah cara mensucikan diri di waktu kita sholat bagaimana. Terus hukum-hukum biasanya kalau yang dari TKI itu hukum talak sebagaimana itu kan ada banyak. Hukum waris gimana. Juga melayani seperti itu sebenarnya, Man. Begitu masuk di sini seperti itu. Enaknya lah wes berguru ketemu langsung karo guru bisa dibersihin tenan-tenan. Kalau gini, kalau di kita kalau satu kita harus menghadap dengan guru. Berarti kalau memang belum ada waktu untuk menghadap dengan pembimbing, kita pakai elektronik seperti ini. Kita kan juga berhadapan nih. Ya, salah seperti itu. Gak apa-apa karena sampean kamu inginnya gimana, Mas.
Nah, anu kan. Tapi paling ngerti lah isi jero hati kan gak perlu ngomong. Isine jerone ati iki sing roh Gusti Allah tok, menungso kene sing roh. Oh. Biasane kan ngono kuwi. Lho iki omongane wong sakti-sakti iku. Ya kan? Saya dan Mbah Pri itu kan bukan orang sakti. Ya, dan yang hanya seseorang yang mungkin diberi kelebihan Allah di atas orang rata-rata, cuma seperti itu aja. Wah, nek ngene iki mana kaya wong sakti kan. Ya pokok intinya itu pesan dari kakak saya Mbah Pri, yang berobat diusahakan lah. Beliau mereka adalah mau sholat. Nanti jadi kita lebih mudah untuk membimbing kalau dia ada penyakit tertentu. Udah, terus intinya aku panjang lebar banget sebab kayak singgunanku akan juga melayani kayak obat ini apa Gus, ya saya beritahu obatnya ini, kalau dia nggak mau mampu cari ya saya kirim lewat paket seperti itu. Saya pernah juga tapi yang jelas Mas, kalau penyakit kalau sampean itu tak delok teko kene itu sebenarnya jangan dihubungkan dengan yang mistik dulu. Kita pakai rasional. Iya, kalau sing tak omong kowe mau saraf jantung kan. Saraf yang mengarah ke situ. Lah sing kuwi kan ya. Nah, jadi sisi samping saka non medis kuwi opo? Kalau dari sisi non medis, biasanya orang yang sakit seperti itu, kebanyakan dia memang dihinggapi sesuatu dari keilmuan-keilmuan tertentu. Satu, dia mungkin saat dulu pernah belajar juga kayak silat, juga ilmu lainnya yang pernah tak ajari. Aku pengen membersihkan apa yang sudah menempat di tubuh saya. Nah kan, ya apa sing iso apa maksudnya sing nutupi auraku sing begini kan malah jadi gak koyo aku kok. Wong kadang itu delokne kok gak koyo. Nek aurane sampean iki jane iso langsung kebuka, Mas. Nah. Tapi syaratnya iki siji. Dompete kandel, tumpakane mobil. Astagfirullah. Maksudnya itu orang pengen kepiye ngono maksudnya ya biar kelihatan anu lah enggak peteng. Loh, nek sampean iki jelas wis kelihatan. Masalahnya mau bapak ibu sampean petok sampean iki gak bingung lho. Oh, ki baru dene wis kelihatan. Orang ngelawat juga. Jadi intinya dari semua pengobatan itu semua seseorang pasien harus dia itu mempunyai ketauhidan yang tinggi, bahwa dia harus bisa merasa bahwa saya itu harus sembuh dan pasti sembuh. Intinya seperti itu. Makanya dia harus dibawa ke agama, tidak boleh meninggalkan agama. Kalau Nasrani, Buddha, silakan kamu berdalam. Malam, Buddha. Nah, pasien saya yang dari daerah Dayak kebanyakan adalah Protestan. Aku sing wong Bekasi apa ya. Wong ndi ya? Malam sing dari Yerusalem. Oh, Yerusalem. Anu itu Sumatera. Kamu Sumatera ta ya? Sumatera gak tahu. Aku jadi kono kan. Aku nunggu kebetulan. Nyelok nunggu iki. Warga. Kan. Ngaku apa Dewi, Pak? Nah, dia ya itu enggak masalah sebenarnya, karena mereka juga setiap keagamaan pasti mempunyai sistem pengobatan non medis. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa
di sisi lain kita hidup di dunia itu bukan berurusan dari non medis tapi medis.